Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terangkat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, serta menerjemahkannya dalam hari-hari hidup kita, mari kita berdoa mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan supaya dengan roh Tuhan kita mampu untuk menerjemahkan firman ini dalam hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Berkatilah kami ya Tuhan, berilah hikmat supaya kami berhikmat untuk membaca, merenungkan dan mengartikan kebenaran firman Tuhan ini. Lebih dari itu kami mampu untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami, kami mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53 dengan perikop pembacaan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai sedemikian jauh firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman serta melakukannya di dalam hari-hari hidup kita dengan baik dan benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53 oleh Sinode GKI di Tanah Papua memberikan tema berkat kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah diberikan tugas tanggung jawab oleh Allah Bapa di sorga untuk menjalankan karya keselamatan bagi dunia ini dari Bethlehem sampai ke Golgota. Tuhan Yesus telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan pelayanan itu dengan baik dan benar. Dia selesaikan dengan penuh tanggung jawab dalam segala keberadaan dan keterbatasan. Tetapi Yesus yang adalah anak Allah, dia benar-benar mengerjakan tanggung jawab itu dengan sangat sempurna. Dan akhir dari pekerjaan dan pelayanannya itu, dia harus kembali kepada Bapanya di sorga. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setelah Yesus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, tugas penyelamatan, tugas penebusan yang dikerjakan oleh Yesus itu dengan sangat sempurna dan sangat baik, dia harus kembali kepada Bapanya di sorga.
Karena memang Yesus bukan berasal dari dunia ini. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 23, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Dan karena itulah kemudian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus menyelesaikan tugas itu dengan baik, dengan sangat sempurna, maka dia harus kembali kepada Allah Bapa di sorga. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga sebenarnya adalah sebuah pembuktian terhadap seluruh pekerjaannya, sekaligus sebagai pemulihannya sebagai Mesias dan Raja bagi dunia ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas para murid untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Karena itulah kemudian Yesus sebelum terangkat ke sorga, Yesus menetapkan mereka untuk melanjutkan tugas-tugas itu. Kenapa Yesus menetapkan murid-muridnya untuk harus melanjutkan tugas pelayanan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena memang Yesus telah memberikan tugas dan tanggung jawab itu, telah meneguhkan iman dan percaya kepada murid-muridnya. Dan lebih dari itu, semua murid telah menyaksikan dan mengalami sendiri setiap pengajaran Yesus, pemberitaan Yesus, serta mujizat dan kuasa serta pengorbanan, bahkan kematian dan kebangkitan, serta kenaikan Yesus ke sorga. Itu benar-benar dialami sendiri oleh Tuhan, oleh murid-muridnya. Dan karena itulah dia memberikan tugas dan tanggung jawab ini kepada murid-muridnya untuk harus melanjutkan tugas dan tanggung jawab ini di dalam kehidupan mereka di dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan, memberitakan kepada dunia ini berita pertobatan dan keselamatan yang terjadi di dalam Yesus Kristus bagi semua bangsa. Dari sorga tempat Allah bertahta, Yesus akan selalu mencurahkan berkat dan hikmat serta kuasanya atas murid-muridnya. Jadi di sini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, murid-murid tidak sendirian. Murid-murid senantiasa dijaga, dilindungi, disertai oleh Roh Kudus, menjaga, melindungi mereka dalam setiap tugas dan pelayanan yang hendak mereka lakukan. Dan karena itulah dengan penuh keberanian, ketaatan dan kesetiaan, murid-murid dengan segala keberadaan mereka siap untuk menjadi saksi Kristus, bukan hanya di tempat mereka di mana berada, tetapi Yesus memerintahkan mereka untuk terus menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini, ada dua hal penting yang perlu kita lihat di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya.
Itu artinya bahwa Yesus meneguhkan mereka. Yesus memberikan kuasa. Yesus memberikan berkat. Berkat yang diterima oleh murid-murid adalah berkat tanpa akhir, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang menjadi jaminan bagi murid-muridnya untuk meneruskan. Hal yang kedua, bagaimana respon atas berkat itu di dalam kehidupan para murid, di mana murid-murid dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian, mereka menerima berkat itu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dari pembacaan tadi kita lihat bahwa ketika Yesus memberkati mereka, mereka sujud menyembah kepadanya, dan dengan penuh sukacita mereka kembali ke Yerusalem dan mereka hidup bersama-sama. Mereka tinggal bersama-sama, ada dalam sebuah persekutuan untuk menjadi saksi Kristus. Mereka semua senantiasa berada di dalam bait Allah dan terus beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan dari Tuhan di dalam hidup ini, maka hendaklah di dalam hari-hari hidup kita, sesungguhnya berkat yang diterima oleh murid-murid pada saat itu, berkat itu pun akan datang dan diterima oleh setiap orang percaya di dalam kehidupan ini. Berkat keselamatan itu merupakan jaminan bagi kita, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan bagi setiap orang percaya untuk terus menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu, setiap di dalam kehidupan ini, gereja dan hamba-hamba Tuhan sesungguhnya harus terus mengemban amanat agung yang menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan yang kita lakukan, janganlah kita melakukan tugas pelayanan kita itu dengan keterpaksaan. Janganlah kita melakukan tugas panggilan dan tanggung jawab itu dengan bersungut-sungut di dalam hidup ini. Memang benar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa setiap kita yang telah menerima anugerah berkat dari Tuhan, yang merupakan sebuah jaminan untuk kita meneruskan pekerjaan Yesus di dunia. Ketika kita meneruskan pekerjaan ini, sudah barang tentu ada tantangan, ada hambatan, ada masalah. Baik itu tantangan, hambatan, masalah yang datang dari dalam diri ataupun yang datang dari luar. Tetapi hendaklah di dalam hidup ini kita terus meyakini bahwa ketika kita menerima tugas tanggung jawab itu dan melakukannya, kita tidak sendirian. Allah Yesus Kristus dari tempatnya yang maha tinggi akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita, Roh penolong yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang percaya yang telah berkomitmen untuk melayani Tuhan. Walaupun ketika dalam pelayanan itu ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, tetapi hendaknya seluruh pelayanan yang kita buat dengan penuh sukacita, kita buat dengan sebuah keyakinan bahwa kita mengerjakan segala yang diperintahkan bagi kita bukan untuk manusia, tetapi kita bekerja dan melakukannya
bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itulah setiap kita yang siap sedia hati ini, hidup ini, untuk menerima dan melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dengan tidak bersungut-sungut, maka kita akan menerima pahala yang setimpal dengan apa yang kita buat, yaitu kerajaan sorga menjadi bagian di dalam setiap usaha kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bekerjalah dengan sukacita. Jalanilah hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Yakinlah bahwa kita tidak sendirian, tetapi Yesus Kristus telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita, Roh penolong, Roh yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita untuk terus bekerja bagi Tuhan lewat seluruh perjalanan hidup kita, dengan senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan dalam syukur dan sukacita kita. Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini menolong, memampukan kita untuk mengerti dan terus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Tuhan menolong kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat dan doa syukur di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami di hari ini. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, Bapa. Tuhan boleh mengajar kami supaya di dalam seluruh tugas, panggilan dan pelayanan yang kami lakukan, kami mau lakukan dengan nama Tuhan. Kami mau lakukan seluruh tugas panggilan itu dengan sukacita, dengan tanpa beban, dengan tanpa sungut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih, jadikanlah seluruh umat-Mu Bapa dan kami semua benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Khususnya kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura. Tuhan, hamba-hamba-Mu sebagai wakil Allah di dunia telah menerima tugas tanggung jawab dari Tuhan untuk mereka terus bekerja di dalam hidup ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan karena itu di saat ini kami berdoa, Tuhan Yesus hadir dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Berilah kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami kekuatan, hikmat sorgawi, supaya mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan umat-Mu Bapa, terutama di mana di dalam hidup saling bergandengan tangan untuk bersatu padu melawan virus corona yang sementara melanda kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kehidupan umat-Mu di dalam jemaat GKI Marampa. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu di dalam seluruh tugas pelayanan dan pekerjaan mereka, baik sebagai ASN, baik itu sebagai petani, sebagai nelayan, pengusaha, sopir-sopir taksi, tukang-tukang ojek, apapun profesi pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir menolong, menyertai dan memberkati semua usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu di saat ini. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa ketika hamba-hamba-Mu bekerja melakukan seluruh aktivitas hidup mereka,
ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ada cobaan-cobaan yang dialami, ada juga keberhasilan-keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan-kegagalan. Tuhan Yesus, tolonglah hamba-hamba-Mu, berilah kekuatan hikmat bagi umat-Mu Tuhan, supaya terus bersandar dan berharap kepada Tuhan serta melakukan seluruh aktivitas di tengah-tengah pandemi ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena setiap hal yang dikerjakan akan diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan dan memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan mereka akan mengalami Shalom Allah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Di saat ini kami juga berdoa untuk PHMJ. Tuhan terus menolong memberkati PHMJ GKI Jemaat Marampa. Tuhan lindungi mereka. Berikan hamba-hamba-Mu kekuatan hikmat sorgawi di dalam menjalani tugas panggilan mereka sebagai utusan-utusan Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik di dalam hari-hari hidup mereka. Berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan mereka Bapa, supaya di tengah-tengah pandemi ini hamba-hamba-Mu pun terus tetap setia untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk semua unsur-unsur, baik itu PW, PKB, PAM, PAR, yang ada di Jemaat GKI Marampa. Tuhan berkati dan lindungi mereka dalam seluruh tugas pelayanan dan panggilan. Walaupun karena terjadi virus yang membahayakan kehidupan dunia ini, sehingga kami harus diberi waktu kesempatan untuk beribadah, bersekutu dari dalam rumah kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir di dalam setiap rumah-rumah tangga Kristen, di dalam setiap hati setiap orang yang saat ini sementara menaikkan ibadah syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati dan lindungi mereka Tuhan, supaya semua unsur-unsur dapat diberkati, nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Secara khusus kami juga berdoa kepada umat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur kepada-Mu Bapa. Lewat pemberian mereka Tuhan berkati, supaya pemberian ini dapat diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengolahnya, supaya dapat diolah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih semua yang telah dilakukan di dalam hidup ini Tuhan. Kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk seluruh kehidupan, perlindungan-Mu dalam perjalanan di situasi ini. Tuhan terus menjaga setiap umat Tuhan yang ada di Jemaat GKI Marampa, supaya kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kalau yang sakit saat ini Tuhan, yang berbaring di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan Yesus hadir menolong, menyertai dan memberkati mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka, supaya ada sukacita, ada damai yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu atas pemulihan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyafaat kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
di dalam Tuhan Yesus Kristus dan lewat perantaraan Roh Allah yang kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin.